Perkenalkan, nama saya Ana Sawasari dengan NIM 23180028. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustikawati dengan NIM 23180027. Perkenalkan, nama saya Nasa Gresya dengan NIM 23180012. Perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM 23180023. Selamat menyaksikan. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan. Jadi, panggul terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu panggul keras, yaitu terdapat tulang-tulang. Panggul yang kedua yaitu panggul lunak yang berisi otot-otot dan ligamen yang menyangga alat-alat genitalia agar kondisi tetap normal. Panggul keras terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian besar atau pelvis mayor yang berfungsi mendukung isi perut, terletak di bagian ini. Yang kedua yaitu bagian kecil atau pelvis minor yang berfungsi sebagai wadah atau tempat alat kandungan. Letaknya itu di sini. Tulang besar terbagi menjadi 4 buah tulang lagi. 2 buah tulang pangkal paha atau os coxae, 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Nah, 2 tulang pangkal paha atau os coxae terdapat di sini dan di sini. Sedangkan 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum terletak di sini. Terakhir yaitu 1 buah tulang tungging atau os coccygeus yang terletak di sini. Tulang pertama dalam 4 buah tulang besar yaitu tulang pangkal paha atau os coxae. Di dalam 2 tulang pangkal paha terdapat 3 buah tulang yang menyusunnya. Sebelumnya ada cawan yang berbentuk seperti mangkok yang disebut acetabulum. Letaknya di sini, yang berfungsi sebagai pelekat tulang pangkal paha. Nah, acetabulum ke atas disebut sebagai os ilium atau tulang usus. Terdapat di sini. Dan acetabulum ke bawah atau disebut os ischium atau tulang duduk terdapat di sini. Tulang terakhir yaitu tulang kemaluan atau os pubis yang terletak di sini. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu os ilium atau tulang terbesar dari panggul. Di sini terdapat garis atau dinamakan crista iliaca. Crista iliaca ini terletak di sini dan di sini. Yang berikut yaitu terdapat tonjolan yang disebut spina pada ilium. Yang pertama yaitu spina iliaca inferior superior atau tonjolan pada tulang ilium bagian depan atas. Terdapat di sini. Yang kedua yaitu spina iliaca inferior inferior yaitu tonjolan pada tulang ilium bagian depan bawah. Terdapat di sini. Nah, lanjut pada bagian belakang yaitu spina iliaca posterior superior yaitu tonjolan pada tulang ilium bagian belakang atas yang terdapat di sini. Yang terakhir yaitu spina iliaca posterior inferior yaitu tonjolan pada tulang ilium bagian belakang bawah yang terdapat di sini. Pada bagian ini terdapat lekungan atau cekungan pada spina iliaca posterior inferior yang disebut dengan incisura ischiadica mayor, yaitu terdapat di sini.
Berikutnya terdapat garis atau linea terminalis atau linea innominata yang terdapat pada bagian depan. Letaknya di sini dan di sini. Fungsi dari linea terminalis atau linea innominata adalah sebagai batas panggul besar dan kecil. Berikut terdapat penampang besar yang disebut sebagai fossa iliaca, terdapat di bagian ini. Tulang berikutnya yaitu tulang duduk atau os ischium. Di dalam os ischium ini terdapat incisura ischiadica mayor, dan di sini terdapat spina ischiadica atau spina ischiadicum yang berfungsi sebagai penghubung ischiadica mayor dan ischiadica minor, terdapat di bagian ini. Incisura ischiadica minor terletak di sini, di bawah spina ischiadica atau spina ischiadicum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang os pubis. Os pubis atau tulang kemaluan terdapat foramen atau lubang yang disebut obturatorium yang berfungsi untuk memisahkan os ischium os pubis. Lalu terdapat garis yang disebut ramus superior osis pubis yang berfungsi menghubungkan ililium dan pubis. Ramus inferior osis pubis atau berfungsi os ischium dan os pubis. Arcus pubis dibentuk oleh ramus inferior kanan dan kiri. Simfisis itu yang terletak di sini. Tulang pelangkang yang melebar ke atas dan meruncing ke bawah dan disusun oleh 5 ruas tulang yang bersatu atau bersenyawa. Lubang tulang sakrum bagian depan disebut foramina sacraria anteriora. Lubang tulang sakrum bagian belakang disebut foramina sacralia posterior. Duri-duri belakang ini disebut dengan crista sacralis. Tulang bagian atas sakrum yang sejajar dengan panggul disebut dengan promontorium. Garis panggul atau articulatio sacroiliaca yaitu persendian yang menghubungkan sakrum dan ilium. Garis atau artikulasi sacro-coccygeus yang menghubungkan persendian sakrum dan coccygeus. Yang terakhir yaitu tulang tungging atau os coccygeus yang disusun oleh 3-5 ruas tulang yang bersatu atau bersenyawa yang mendorong 1-2 cm ke belakang. Selanjutnya tulang tengkorak yaitu yang pertama os frontalis yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu kanan dan kiri, dan yang kedua os parientalis yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu kanan dan kiri, dan yang satu bagian pada occipitalis, dan ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar yang berbentuk segi 4 dan ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil yang berbentuk segi 3. Selanjutnya yaitu sutura pembagi. Yang pertama sutura frontal yang membagi antara frontal kanan dan frontal kiri, dan yang kedua sutura variantal yang membagi variantal kanan dan kiri, dan yang ketiga sutura coronaria yang membagi antara variantal dan frontal, dan yang keempat sutura lamboidea yang membagi antara occipital dan variantal. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustiawati, NIM saya 23180027. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepala bayi, yaitu bagian muka dan tengkorak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian muka terdiri dari beberapa bagian, yaitu os orbita atau tulang dahi, os zygomaticum atau tulang pipi,
os maxillaris atau tulang rahang atas, os mandibularis atau tulang rahang bawah, dan os nasal atau tulang hidung.